bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa Mem Seni. Selalu sehat, semangat, dan baik. Mem Seni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan harus selalu bahagia ya Mem ya. Iya, betul sekali. Gimana aktivitas hari ini Mem? Tentunya mendekati udah akhir semester 2 ini aktivitasnya juga sangat padat Mem Seni. Ya, sehat selalu ya Mem Diana. Begitu juga dengan Mem Seni. Ya, sehat, semangat ya. Amin, siap-siap. Jadi hari ini kami mohon izin untuk mengganggu sedikit waktu di tengah kesibukannya Mem Diana yang padat sebagai pemimpin sekolah kami. Jadi kami dari guru penggerak itu punya salah satu tugas terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kebetulan kan Mem Diana memang pemimpin dari TK Mutiara Hati. Izinkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Mem ya? Ya, dengan senang hati, semampu saya bisa, saya akan membantu Mem Seni. Terima kasih sudah diterima dengan baik. Ya, sama-sama. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu selama Mem Diana menjabat sebagai Kepala Sekolah TK Mutiara Hati, bagaimana Mem Diana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, terima kasih atas pertanyaan Mem Seni. Mem Seni juga tahu kalau saya menjabat sebagai Kepala Sekolah ini masih baru ya Mem Seni ya. Masih mulai tahun 5 Juli 2021 sehingga masih 1 tahun lebih ya. Nah, itu tentunya saya masih harus banyak belajar Mem Seni, apalagi ketika dihadapkan untuk bagaimana saya dapat mengambil keputusan secara tepat, bagaimana saya dapat berhati-hati, selalu berhati-hati, karena mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah loh Mem Seni ya. Berdasarkan pengalaman yang ada, itu memang banyak sekali yang kita ada kalanya itu mengalami suatu dilema Mem Seni. Jadi apakah keputusan yang saya ambil ini sudah tepat atau belum, apalagi ketika kita dihadapkan pada suatu dilema, ketika pihak A merasa dirinya benar, pihak B merasa dirinya benar. Oleh karena itu saya berusaha untuk dapat seobjektif mungkin. Jadi saya harus melihat dua pihak ini dengan kacamata yang berbeda. Jadi saya harus menempatkan diri pada posisi A, bagaimana kacamata A, dan saya menempatkan diri saya memakai kacamata B, sehingga saya dapat objektif melihat apa sih yang melatar belakangi A ataupun B sehingga dia mempunyai argumen-argumen tertentu. Sehingga dalam hal ini kalau menurut saya Mem Seni, kalau dihadapkan seperti itu saya berarti sedang mengalami suatu dilema etika seperti itu. Kemudian ada juga suatu permasalahan yang memang itu jelas-jelas melanggar suatu aturan ya Mem Seni. Jadi aturan itu, apalagi kalau aturan itu nanti juga berhubungan dengan hukum. Nah, hal tersebut tentunya dapat dipastikan ketika suatu permasalahan itu berkenaan dengan hukum, itu adalah suatu rujukan moral gitu Mem Seni. Ya, terima kasih Mem Diana. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Mem Diana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus di mana memang dua hal ini memang sama-sama penting, memiliki kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya Mem Seni, memang mengambil keputusan itu kita mesti dihadapkan pada suatu dilema seperti itu ya. Untuk memudahkan itu saya mengambil suatu contoh saja ya Mem Seni ya. Jadi memang ada suatu permasalahan beberapa waktu yang lalu di mana sekolah itu kan mempunyai kesepakatan ya dengan wali murid, ketika wali murid itu harus menyelesaikan administrasi ke sekolah pada tanggal yang telah disepakati ya. Tapi juga ada beberapa wali murid yang mungkin juga pada saat tanggal yang disepakati itu belum menyelesaikan administrasi. Ya seperti itu. Biasanya kalau dari sekolah itu dengan adanya suatu permasalahan tersebut Mem Seni, itu ada beberapa langkah yang diambil. Yang pertama,
dari pihak administrasi sekolah biasanya merekap ya Mem Seni. Setiap bulan itu mungkin ada wali murid mana yang belum menyelesaikan administrasinya. Lalu setelah itu dari pihak administrasi sekolah menyampaikan kepada guru kelas atau wali kelas untuk kemudian guru kelas tersebut mengingatkan kepada wali murid tersebut. Yang namanya wali murid itu kan bermacam-macam ya Mem Seni, dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda, dengan tingkat kesibukan yang berbeda-beda, sehingga dari situ kemudian ternyata benar setelah wali kelas tersebut mengingatkan wali murid yang bersangkutan, ternyata memang benar-benar lupa karena kesibukannya, sehingga wali murid tersebut akhirnya segera menyelesaikan administrasi sekolah tersebut. Namun demikian juga ada beberapa wali murid yang ketika wali kelas mengingatkan, wali murid tersebut menyampaikan, ya saya akan segera melunasi atau menyelesaikan biaya administrasi. Tetapi setelah dalam jangka waktu tertentu ternyata masih belum ada respon untuk dari wali murid itu untuk menyelesaikan administrasi, sehingga dalam hal ini sekolah akan mengirimkan untuk surat kepada wali murid tersebut berapa administrasi yang harus diselesaikan dan juga ditentukan untuk waktu pembayarannya, seperti itu. Namun pada saat sampai dengan batas waktu pembayaran tersebut, kemudian wali murid tersebut masih belum melunasi atau menyelesaikan administrasi itu Mem Seni, kemudian sekolah akan mengundang wali murid tersebut untuk datang ke sekolah. Dalam hal ini saya yang nanti akan menemui wali murid tersebut untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi lebih lanjut tentang permasalahan ini. Yang namanya sekolah itu tidak hanya menuntut hak ya Mem Seni dari wali murid untuk menyelesaikan pembayaran seperti itu, tetapi sekolah juga harus dapat menempatkan bagaimana pada saat kapan harus dapat bersimpati ataupun berempati, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya kemudian akan berkomunikasi, sharing dengan orang tua tersebut, apa sih yang melatar belakangi kenapa wali murid tersebut untuk sampai dengan saat ini belum dapat menyelesaikan administrasi sekolah. Tentunya bermacam-macam Mem Seni alasannya, mulai dari kesulitan ekonomi ataupun juga ternyata wali murid tersebut masih belum dapat memanage keuangannya, seperti itu. Ada juga yang memiliki kepentingan mendadak, seperti itu. Nah, kalau masalah untuk kesulitan ekonomi seperti itu, sekolah menyarankan supaya wali murid dapat untuk membuat surat minta surat keterangan tidak mampu, sehingga sekolah mungkin bisa memberikan keringanan seperti itu. Tetapi ada juga wali murid yang mungkin belum mampu untuk memanage keuangannya dengan baik. Nah, dalam hal ini sekolah berdiskusi kapan kira-kira wali murid tersebut untuk dapat menyelesaikan administrasi sekolah. Nah, setelah disepakati kapan, ini karena sebenarnya wali murid ada juga ya Mem Seni, wali murid yang mungkin sudah berkali-kali diingatkan, sudah istilahnya berkali-kali juga memberikan janji pada tanggal ini akan dilunasi, tetapi pada tanggal tersebut belum juga dilunasi. Itu sudah berulang kali hingga sampai tahap itu tadi. Akhirnya sekolah ini sebenarnya dilema ya Mem Seni, antara harus menerapkan kebenaran dengan rasa kasihan gitu. Jadi kasihan atau bagaimana lah. Dalam hal ini pun saya memberikan pengertian kepada wali murid tersebut bahwa saya sebagai pemimpin sekolah, saya memang harus dapat mengambil keputusan di mana saya dalam hal ini dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban kepada yayasan. Ya, kalau yang namanya biaya administrasi sekolah belum diselesaikan, tentunya juga akan sedikit banyak akan mengganggu untuk operasional sekolah, karena biaya administrasi tersebut digunakan untuk operasional sekolah. Jadi hal itu saya sampaikan supaya wali murid juga tahu, tidak hanya berpendapat bahwa sekolah itu nggak ngerti bagaimana permasalahan wali murid, tetapi saya juga menyampaikan bahwa sekolah saya juga harus melakukan pertanggungjawaban pada yayasan. Dan hal ini
juga diterima dengan baik oleh wali murid. Saya waktu itu menyampaikan kalau memang tanggal ini Bapak akan melunasi, silahkan untuk membuat surat pernyataan bermeterai. Kenapa langkah ini saya ambil Mem Zeni? Karena beberapa tahun yang lalu ketika saya belum menjadi kepala sekolah, seringkali ada suatu permasalahan hal seperti ini hingga putra-putrinya sudah lulus sekolah, tetapi biaya administrasi belum juga dilunasi sampai sekarang. Sehingga saya tidak ingin hal itu terjadi, sehingga saya mengambil langkah tegas untuk menyampaikan supaya wali murid tersebut membuat surat pernyataan bermeterai. Namun demikian ternyata wali murid tersebut merasa enggan, atau pertama ekspresinya kayak seperti kaget gitu maksudnya, kok harus buat surat pernyataan. Mungkin ada di benaknya ada rasa ketakutan yang muncul, bagaimana jika nanti suatu saat akan kan bisa dibawa ke ranah hukum ya kalau ada materai gitu. Akhirnya wali murid tersebut menyampaikan bahwa tidak perlu saya menulis surat pernyataan tersebut, saya akan melunasi, saya akan menyelesaikan pada tanggal sekian. Oke, setelah itu saya, iya silahkan. Berarti saat ini tidak membuat surat pernyataan, tapi jika pada tanggal tersebut belum juga dapat menyelesaikan, ataupun mungkin kalau terlalu banyak mengangsur dulu ya Mas ini, itu nanti harus berkenan untuk membuat surat pernyataan. Nah, ternyata Mas ini langkah tersebut ternyata efektif Mas ini. Terbukti bahwa tanggal yang disepakati tersebut, wali murid tersebut datang ke sekolah untuk menyelesaikan administrasi tersebut. Jadi memang benar-benar mungkin ya, memang sekolah juga memang ada kalanya harus dapat bersikap tegas. Kadang-kadang kita kan memang dilema ya Mas Edi ya, antara tega atau enggak tega, kasihan seperti itu. Tapi memang ada kalanya memang harus seperti itu. Iya, gitu. Ya. Itu tadi ya Mem Diana terkait kasus yang wali murid terkait dengan administrasi sekolah ya Mem ya. Nah, dari langkah-langkah tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Mem Diana anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling menurut Mem Diana yang paling efektif nih yang mana? Yang paling efektif ya, yaitu tadi saya dalam mengambil langkah keputusan tadi itu kan itu memang harus saya memang benar-benar berhati-hati ya, berhati-hati supaya langkah yang saya ambil itu tepat, tidak merugikan pihak manapun. Sehingga untuk supaya efektif memang saya harus membuat suatu penjadwalan yang ini, karena hati-hati itu jadi memang saya harus menentukan langkah-langkah yang diambil step by step. Jangan sampai keputusan itu diambil sesaat. Kita harus memikirkan jangka panjangnya keputusan tersebut. Jadi memang saya harus memang benar-benar menganalisis, mengidentifikasi permasalahan tersebut, lalu harus memikirkan langkah-langkah apa yang diambil. Seperti tadi permasalahan yang saya contohkan tadi kan, pertama juga harus ada langkah yang pertama, menyampaikan dulu ke wali kelas, kemudian mengingatkan, kemudian membuat surat, akhirnya menyampaikan surat ke wali murid. Setelah itu baru mengundang wali murid ke sekolah seperti itu ya. Namanya. Nah, terkait jadwal yang Mem sampaikan tadi, jadwal dalam mengambil suatu keputusan terkait kasus dilema etika, ini biasanya Mem Diana langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Jadi ada mungkin bisa diselesaikan sekarang atau mungkin keesokan hari ini atau bagaimana biasanya Mem? Jadi tergantung masalahnya ya Mem. Ini ada kalanya memang kalau misalnya masalah yang tidak memerlukan bukan masalah yang kompleks, yang sudah tahu ini benar atau salah, bukan antara dilema etika, biasanya kan bisa langsung diselesaikan. Tapi kalau menyangkut masalah dilema etika, memang harus membutuhkan penjadwalan, tidak bisa dilakukan saat itu juga atau di tempat itu juga, tetapi harus melalui langkah-langkah. Penjadwalan, hari ini saya harus apa langkah yang saya ambil, keesokan harinya apa, kemudian pada tenggang waktu yang ada saya harus bersikap bagaimana, mengambil keputusan bagaimana. Memang untuk mengambil keputusan itu memang harus sangat berhati-hati.
Betul, Iya. iya. Supaya tepat ya. Iya, betul sekali. Baik. Nah, dalam mengambil keputusan, Ya. Mem Diana selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah Mem Diana dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya ini Mas Seni, saya sebagai pemimpin sekolah tidak dapat berjalan sendiri Mas Seni. Namanya sekolah itu harus selalu berkolaborasi dengan warga sekolah. Warga sekolah itu juga melingkupi stakeholder yang ada, tidak hanya pemimpin, tapi juga rekan sejawat seperti guru kelas atau wali kelas, kemudian ada komite sekolah, ada pemilik sekolah, ketua yayasan, itu semuanya harus berkolaborasi, bekerja sama supaya di sekolah tersebut, sekolah kan punya program nih Mem Seni, program-program yang sudah tercantum di dalam kurikulum di sekolah tersebut seperti itu. Nah, itu supaya dapat berjalan dengan lancar tentunya semua pihak harus saling membantu seperti itu. Jadi saya juga harus ketika ada suatu permasalahan, saya juga harus berdiskusi, berkomunikasi dengan misalkan Mem Seni sebagai guru kelas, misalkan yang saya maksud misalkan contohnya adalah salah satu wali murid Mem Seni misalkan seperti itu. Nah, saya harus tanya ke Mem Seni sebagai guru kelas, bagaimana sih Mem latar belakang wali murid tersebut, apa ya, mungkin Mem Seni bisa memberikan informasi mengapa wali murid tersebut seperti itu, bagaimana dengan latar belakang keluarganya. Kemudian saya juga menyampaikan kepada komite, mungkin komite yang dalam hal ini kan biasanya lebih akrab ya Mem kalau antara wali murid seperti itu. Kemudian saya juga mengkomunikasikan dengan ketua yayasan maupun pemilik sekolah, apakah keputusan yang saya ambil ini sudah tepat. Saya tidak ingin keputusan yang saya ambil itu hanya secara subjektif, tetapi saya harus dapat objektif. Dengan demikian saya juga selalu dengan guru kelas yang ada, saya menganggap guru kelas itu sebagai rekan sejawat saya. Saya tidak menganggap diri saya sebagai atasan Mem Seni, karena bagi saya tugas menjadi kepala sekolah itu seorang pemimpin itu dalam sebuah struktur organisasi, tetapi dalam untuk menjalankan tugas memang harus berkolaborasi, semuanya harus sama ya Mem Seni seperti itu. Jadi kita dapat mewujudkan sebuah sekolah yang selalu dapat berpusat pada murid ya, mengutamakan murid dalam pembelajaran itu, gitu Mem Seni. Sepakat. Iya. Jadi intinya berkolaborasi ya Mem dalam memecahkan masalah agar meminimalisir subjektivitas supaya yang kita putuskan itu bisa objektif seperti betul itu. sekali. Ya. Nah, pertanyaan terakhir dari kita sharing-sharing hari ini, dari yang Mem Diana sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Mem Diana petik dari pengalaman Mem Diana mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Iya, banyak sekali pelajaran yang saya petik Mem Seni dari pengambilan keputusan ini, di mana dalam mengambil keputusan tadi sudah saya sampaikan harus hati-hati. Saya tidak boleh mengutamakan ego saya, mengutamakan kepentingan saya. Saya harus dapat sebaik mungkin untuk mengambil keputusan itu untuk kepentingan banyak orang, bukan kepentingan saya. Saya harus dapat mengesampingkan ego saya. Saya harus dapat berhati-hati mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada. Kemudian saya juga harus menjalin komunikasi kepada stakeholder warga sekolah, ya tadi mulai dari mungkin wali murid, guru kelas, kemudian komite, ketua yayasan maupun pemilik yayasan, juga seluruh warga sekolah tadi. Kemudian ketika saya sudah mengambil keputusan Mem Seni, di situ juga harus ada rasa ini Mas Seni. Selain tadi kan harus mengesampingkan ego, harus lebih banyak sabar, seperti itu Mas Seni. Dan ketika sudah mengambil keputusan harus berhati-hati tadi ya, tidak langsung menjudge seseorang itu salah, tapi saya harus bisa menempatkan diri saya mengapa orang tersebut mengambil sikap seperti itu. Dan akhirnya setelah saya mengambil keputusan, saya tidak berhenti di situ saja, tetapi saya berusaha untuk merefleksikan diri saya, mengevaluasi apakah keputusan yang saya ambil itu sudah tepat, apakah keputusan itu hanya untuk sekelompok orang-orang tertentu saja secara individual, ataukah
mengedepankan, mengutamakan kepentingan orang banyak. Apakah keputusan saya itu merugikan pihak-pihak tertentu ataukah itu semuanya demi kebaikan bersama, sehingga saya memikirkan keputusan itu tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi saya juga harus mengambil keputusan untuk jangka panjang. Seperti itu. Jadi banyak sekali Mas ini pelajaran yang seperti ya. itu. Jadi bisa belajar untuk lebih bijaksana juga. Betul, tepat sekali. Ya. Belajar sepanjang hayat ya Mem ya. Iya, betul sekali. Dari ngobrol ini pun saya juga belajar banyak dari Mem Diana terkait kepemimpinan yang selama ini Mem Diana jalankan seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Mem Diana selalu sehat dan bisa menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Terima kasih doanya Mem Seni. Saya juga berdoa Mem Seni selalu sehat, semangat terus, dapat menyelesaikan tugas-tugas sebagai guru penggerak dan selalu dapat menginspirasi rekan-rekan sejawat. Dan saya juga mohon bantuan Mem Seni untuk tetap berkolaborasi bersama saya ya Mem Seni untuk tetap memberikan yang terbaik buat murid-murid di sekolah. Insya Allah siap. Ya. Terima kasih atas motivasinya. Ya. Terima kasih Mem Diana. Ya, dengan senang hati. Selamat siang Mem Seni. Selamat siang Mem Tari. Selamat siang Mem Zeni. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana dengan Mem Zeni juga? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Gimana kegiatannya Mem Tari hari ini? Alhamdulillah hari ini kegiatan pembelajaran berjalan lancar, menyenangkan seperti itu. Alhamdulillah. Puasa-puasa gini tetap semangat. Tetap semangat dan harus selalu semangat. Betul. Mencari pahala. Ya, betul sekali. Mencari keberkahan di bulan Ramadan ya Mem ya. Sepakat Bestari. Jadi maksud kami hari ini kami ingin meminta sedikit waktu Mem Tari di tengah kesibukan yang padat di bulan Ramadan. Jadi izinkan kami untuk kita mau sharing-sharing terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Mem Tari ini kan di sini sebagai pemimpin kepala sekolah Playgroup Mutiara Hati. Nah, boleh ya Mem kami mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh saja. Siap. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan, tentu Mem Tari selama ini selama menjabatkan tentu sudah sudah memutuskan banyak sekali hal-hal karena kan memang itu seorang pemimpin dituntut seperti itu ya. Nah, selama Mem Tari menjabat sebagai kepala sekolah, nah bagaimana Mem Tari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Mem Tari? Jadi begini Mem, mungkin ini sekaligus sharing juga ya. Kita sharing pengalaman mengenai hal-hal yang pernah terjadi, kasus-kasus yang selama ini di dunia PAUD seperti apa. Nah, contohnya gini Mem, di tempat di Playgroup Mutiara Hati itu pernah ada kasus seperti ini mengenai kesepakatan tentang pemakaian perhiasan. Biasanya anak-anak itu kan kita pakaikan kulit anting seperti itu, sesuatu perhiasan yang memang sederhana dan biasa dipakaikan saja, yang umum seperti itu. Jangan sampai berlebihan. Kesepakatan kita dalam sekolah seperti itu dengan wali murid. Nah, jadi ada satu anak itu memang dia memakai perhiasan agak berlebih seperti itu. Nah, dalam hal ini saya dilema juga. Dilemanya begini, ketika anak tersebut tidak memakai perhiasan berupa kalung itu sakit seperti itu, dia menderita tiba-tiba badannya panas seperti itu. Dan kemudian kalau mungkin yang lain tidak masalah, ada juga yang seperti itu. Nah,
bagi kita itu sangat dilematis sekali dalam mengambil keputusan harus bagaimana. Sebab beberapa kali guru melaporkan juga ke kita, bagaimana mem ini masih tetap memakai perhiasan sementara anaknya itu aktivitasnya sangat gesit, sangat lincah dan berlari ke sana kemari. Kadang ini mungkin nanti bisa saja kalungnya ini nyangkut atau bagaimana dalam mainnya seperti itu. Nah, kasus ini merupakan dilema bagi kita ya, dilema etika, karena anak ini kita mengajarkan pada anak harus sederhana, kehidupan yang sederhana seperti itu, membiasakan di sekolah untuk hidup sederhana, apa adanya seperti itu. Akan tapi dilema moralnya, kok kalau tidak dipakein badannya panas. Nah ini saya harus bagaimana? Otomatis saya juga bingung juga. Kalau sakit dia aktivitas sekolahnya juga nanti akan terganggu juga seperti itu. Jadi memang di dalam kelas guru juga, selain guru yang memantau, sebenarnya saya juga memantau juga untuk hal-hal yang seperti ini seperti itu. Jadi memang Tari pernah ya mengalami, tentu saja saya rasa tidak hanya sekali ini tadi. Jadi sering kali mengalami dilema terkait kasus-kasus yang ada di sekolah. Baik, terima kasih. Nah, dalam seperti contoh yang Mem Tari sebutkan tadi, bagaimana Mem Tari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi dilema etika kan itu punya dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Mem Tari? Jadi gini Mem, dalam hal ini ketika kasus ini tiba-tiba muncul seperti itu, yang pertama kali saya lakukan, saya coba mencari tahu bagaimana keadaan anak ini sebenarnya. Anak ini memakai perhiasan tersebut apakah memang berdasarkan memang benar-benar sama orang tuanya dipakein, memang harus pada umumnya kan memang seperti itu ya, anak-anak memang harus dikasih perhiasan. Mungkin ada maksud tertentu juga seperti itu dari orang tua. Nah, kemudian kita komunikasikan juga, kita diskusikan seperti itu dengan guru kelas, juga dengan istilahnya teman-teman guru yang lain, bagaimana nanti tindakan kita untuk hal ini. Jadi tidak melulu dari saya, mungkin saya juga ada gambaran, akan tapi pertimbangan dari teman-teman guru juga sama ya, sepakat ya, jadi mempertimbangkan juga pendapat dari guru-guru yang lain. Betul sekali. Untuk selanjutnya terkait hal kasus-kasus seperti itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mem Tari lakukan selama ini? Begini, yang pertama kali memang dari awal kita mengkomunikasikan terlebih dahulu mengenai hal ini ya Mem. Yang pertama kita dari guru, kita mencari informasi lewat guru. Nah, informasinya dari anak ini bagaimana, dengan kesehariannya bagaimana, kita mencari datanya dari orang tua seperti itu. Kemudian kita diskusikan, kita coba awal kita kasih pengertian lewat guru seperti itu. Tapi apabila masih ada kendala, masih ada ini, kita coba juga untuk memberi pengertian kepada orang tua tersebut. Akan tapi kita melihat juga sejauh mana beratnya istilahnya kasusnya, beratnya kaitannya dengan anak ini seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Mem Tari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, salah satunya seperti Mem Tari sebutkan tadi. Ya, memang yang paling efektif yang awal pertama kali kita harus lakukan dalam mengambil keputusan itu, saya kira diskusi awal dengan guru yang berkaitan langsung dengan anak tersebut. Kemudian
sejauh mana beratnya masalah kita pilah-pilah seperti itu ya. Kalau masih sederhana mungkin ya saya diskusinya hanya dengan rekan guru seperti itu. Akan tapi kalau ada masalah yang agak berat terkait dengan hal-hal yang sensitif, mungkin itu kita libatkan juga komite, kita libatkan juga yayasan seperti itu. Jadi warga sekolah harus turut serta berperan ketika sekolah menghadapi hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi. Ya, jadi ketika kita melibatkan komite yayasan itu, tapi dilihat dari kasusnya, kita jadi bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Baik. Nah, dalam mengambil keputusan ya Mentari ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan apa nih yang Mentari hadapi ketika mengambil keputusan terkait dilema etika seperti tadi? Ya, tantangannya itu ya ini Mem, biasanya berasal dari lebih banyak berasal dari orang tua. Terkadang ada juga orang tua itu yang menginginkan, contohnya kasus yang perhiasan tadi ya, anaknya itu memakai perhiasan yang istilahnya agak mencolok seperti itu. Nah, itu kaitannya mungkin dengan prestis ya, seperti itu. Akan tapi kita sepakat sepakat untuk ketentuan di sekolah itu bahwa kita membiasakan hidup sederhana, tidak berlebihan. Nah, pada orang tua yang mungkin dengan tingkat sosial yang tinggi itu biasanya menginginkan hal yang lebih. Nah, hal seperti ini yang menjadi tantangan kita. Jadi istilahnya kadang ada pembantahan, ya enggak apa-apa pakai seperti ini, memang hanya seperti ini. Padahal kalau di kita hal itu tidak mencerminkan untuk kesepakatan kita yang mengenai hidup sederhana seperti itu. Baik, selanjutnya apakah Mentari memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya, jadwal yang dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah langsung diselesaikan di tempat saat itu juga atau memiliki waktu tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau seperti itu tergantung Mem. Jadi gini ya, tergantung situasi dan kondisinya bagaimana. Apabila kayak di kasus ini ya, mengenai perhiasan, alhamdulillah itu tidak memerlukan waktu yang lama seperti itu ya. Jadi ketika ada hal laporan terkait hal ini, saya coba diskusikan juga dengan guru, kemudian ternyata ada yang seperti tadi orang tuanya agak istilahnya ngeyel ya Men ya, seperti itu. Nah, ternyata ketika saya ajak bicara, saya ajak diskusi seperti itu, ternyata ya mereka mau sepakat dengan apa yang sudah kita tentukan gitu bersama. Jadi memang ada kalanya memang perlu waktu lama di kasus-kasus tertentu, tapi kalau untuk yang kasus ini memang kita lebih singkat waktunya untuk penyelesaiannya, karena alhamdulillah ada imbal balik dari orang tua, mereka kooperatif dengan kesepakatan kita itu tadi. Ya, alhamdulillah ya Men. Ya, alhamdulillah sekali. Yang sakit tadi, jadi sama yang pakai perhiasan, kalau tadi Mentari menyebutkan kalau tidak pakai perhiasan itu kan sakit. Tapi yang seperti itu butuh waktu berapa? Kalau yang seperti itu memang agak lama juga Mem. Begini, ketika kita menggali informasi terkait anak ini, dalam ini saya cerita aja langsung ya Mem, maksudnya memang ini real terjadi juga. Ketika anak tersebut di awal masuk itu setiap hari terlihat memakai perhiasan yang berlebih kan seperti itu. Nah, setelah itu hari kedua ketiga kita ingatkan, nah ternyata masih tetap memakai. Akhirnya kita kan mencari dan menggali informasi dari orang tua anak ini terkait kenapa kok enggak bisa lepas kan seperti itu ya. Nah,
ternyata ketika diceritakan seperti itu, anak saya biasanya sakit panas karena ini perhiasan itu kayak kesayangan atau bagaimana, mungkin seperti itu ya. Banyak juga kasusnya di anak kecil yang seperti itu. Mungkin mereka ada satu benda itu memang yang mereka itu sangat suka, sangat tidak bisa lepas, seperti itu ada. Nah, akhirnya kita kasih pengertian, kita kasih ini, akan tapi orang tua ini kan masih juga ini ya bagaimana saya nggak ingin anak saya sakit juga. Mau atau tidak kan kembali kita harus memberi kelonggaran kan, seperti itu. Otomatis kita masih bisa harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya untuk hal ini. Akhirnya kita kasih kelonggaran, akan tetapi dengan satu syarat bahwa tidak boleh diperlihatkan secara langsung seperti itu, mungkin dengan ditutup bajunya yang di atas ini ya, kerahnya atau lainnya, jadi nggak begitu kelihatan mencolok seperti itu. Dan alhamdulillah ya, setidaknya dari sisi sekolah kita juga bisa menerapkan kesepakatan. Dari sisi orang tua dengan pertimbangan anak ini yang sakit, kita juga tidak dilema seperti itu. Dan ternyata ketika kita ada wali murid yang lain juga tahu, mereka juga memaklumi, tapi mereka juga tetap menerapkan kesepakatan tersebut dan istilahnya ya kooperatif dengan kesepakatan. Jadi case by case ya memang kasusnya seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu mentari dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Di beberapa kasus tertentu memang secara otomatis saya memerlukan bantuan, tidak hanya saya sendiri yang harus menentukan. Ya, contohnya itu tadi ada ketua yayasan, ada dari pihak komite. Yang paling utama di pihak sekolah ini memang komite ini memegang peranan penting, karena apa? Mereka menjembatani antara program sekolah dengan wali murid, keinginan dan tujuan wali murid tersebut untuk menyekolahkan anaknya di Playgroup Mutiara Hari itu bagaimana kan, seperti itu. Jadi memang komite ini yang biasanya juga saya ajak untuk berdiskusi seperti itu. Saya libatkan dalam segala hal mengenai ketika ada terjadi kasus-kasus seperti ini. Iya, baik. Nah, kemudian itu pertanyaan terakhir ya, Mem. Banyak sekali. Masih semangat ya. Jadi setelah kita sharing-sharing tadi mengenai pengambilan keputusan terkait dilema etika, pembelajaran apa yang dapat mentari petik dari pengalaman mentari mengambil keputusan kasus dilema etika? Apa nih yang diambil, pelajaran apa? Jadi gini, Mem, dengan beragamnya wali murid di sekolah saya ini, memang akan ada banyak sekali permasalahan. Dari situ kita bisa mengambil banyak pelajaran. Jadi tidak semua hal itu bisa kita paksakan. Ada beberapa hal juga yang perlu kita toleransi, dan ada beberapa hal juga yang kita perlu mengkomunikasikannya dengan dijembatani oleh pihak lain seperti itu. Jadi memang karena keberagaman ini, jadi kita banyak belajar, dan dalam menyelesaikan kasus atau apapun kita juga tidak terburu-buru seperti itu. Jadi kita benar-benar mempelajarinya, benar-benar mempertimbangkan hal apa yang memang harus kita lakukan dan hal apa yang tidak bisa kita lakukan, seperti itu. Sepakat. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan sudah selesai. Sudah, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat, dan semoga mentari menjadi pemimpin yang selalu amanah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Menzeni
Alhamdulillah hari ini juga saya bisa sharing dengan Mem Zeni beberapa mungkin di Mutiara Hati seperti itu ada beberapa hal, beberapa permasalahan yang memang biasanya terjadi di banyak sekolah mungkin ya seperti itu. Jadi alhamdulillah sukses selalu untuk Mem Zeni. Terima kasih atas doanya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam.